yang mana saat ini kita masih banyak sekali diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kemauan, dan nikmat kesempatan. Apalagi yang tak ketiga yaitu nikmat Islam dan iman. Sehingga kita pada saat ini bisa hadir di rumah Allah dalam rangka menunaikan sebagian daripada kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Di antaranya alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat subuh berjemaah yang insya Allah sebentar lagi kita akan hadir dalam kegiatan majelis ilmu di Masjid Nahdlatul Ulama ini. Selawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kelak kita yang selalu bersalawat kepada beliau di yaumil akhir kita mendapat syafaat ataupun pertolongan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, sebagaimana biasa kita di Masjid Nahdlatul Ulama ini setiap minggu ba'da sholat subuh kita mengadakan majelis ilmu. Pada minggu pertama ini, pekan pertama, telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Haji Muhammad Ari Rawas, Magister Hukum Islam, yang insya Allah beliau nanti akan menyampaikan kajian-kajian Islamnya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan dalam pengantar ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Kami hormati para alim, para ulama, pemuka masyarakat, pengurus masjid, ketua dan anggota Masjid An-Nahdlatul Ulama yang dimuliakan Allah, ibu-ibu majelis salim yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, para guru. Tentunya seperti biasa kita di pagi subuh minggu pertama di bulan April ini kita tetap melaksanakan yaitu kegiatan majelis ilmu dalam rangkaian membahas tentang hadis qudsi. Hadis qudsi pada pagi hari ini tentunya tentang kecintaan Allah dalam keridoannya. Hanya Allah lah yang artinya menguatkan badan kita, hanya Allah lah yang menyehatkan badan kita, yang membangunkan kita dari tidur tentunya. Dan kemudian banyak saudara-saudara kita yang tidak sempat lagi intinya bertemu dengan bulan ini karena dia telah mendahului kita. Kita doakan yang telah mendahului kita, Allah lapangkan kuburnya, amin. Allah terima amal baiknya, kemudian Allah hapuskan segala dosanya. Kemudian banyak saudara-saudara kita yang sakit dan tidak bisa ke masjid, kita doakan Allah sembuhkan penyakitnya. Kemudian para kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang mencari rezeki di jalan Allah, menghidupkan keluarganya merantau jauh, insyaallah dia kembali mendapat rezeki dan dibukakan pintu usahanya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang, insyaallah
di padang mahsyar nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, hadis kursi tentang kecintaan Allah dalam keridoannya. Allah berfirman dalam hadis kursi, ya. Inni lastu ala kulli kalamil hakim ukbila walukini ukbula ala hatihi wa huwa bima yuhibbullahu wa yardo ja'altu hikmatuhu hamdalillah wa waqarra wa illam yatakallam. Sesungguhnya aku, kata Allah, bukan pengabul setiap ucapan dan kata-kata ahli hikmah, akan tetapi aku mengabulkan cita-cita serta kehendak nafsu yang mendorong pada perbuatan yang dicintai dan diridhoi olehku. Jadi Allah ini tidak mungkin, memang ada di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu, niscaya ujar Allah aku kabulkan. Tapi dosen aku ada menghabarkan bahwa bukan sekedar mengabulkan, memperbolehkan. Jadi yang berdoa dibolehkannya, tapi ngabulnya kaki dulu, jengok dulu kan. Betapa besar artinya dekatnya dengan Allah, betapa besar ridhonya Allah kepada dia. Nama itu kan, mau berdoa dikabulnya galo, nah kacau. Ada doa wong untuk jahat dengan wong dikabulnya juga. Tapi jengok dulu seberapa besar kedekatannya kepada Allah, berapa keinginan ridhonya Allah kepadanya. Maka di sini dia omongnya, sesungguhnya kata Allah, bukan pengabul setiap ucapan dan kata-kata hikmah, tetapi aku mengabulkan cita-cita serta kehendak nafsu yang mendorong pada perbuatan yang dicintai dan diredoi olehku, kata Allah. Nah, redho dulu Allah. Kemudian aku jadikan hikmah, kata Allah, dan ketenangan pada jiwanya sebagai imbalan pujian kepadaku, meskipun ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jadi Allah ngabulkan doa ke aku kendak kita dikabulkannya, walaupun tak diucapkan, kata Allah, dalam hati be Allah tahu. Nah itu. Apalagi dalam hati ya yola, diucapkan yola kan. Nama itu kan. Jadi Allah itu imbalan pujian kepadaku meskipun ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Diam. Tapi dia memandang, nyengok keadaan dunia ni, mak mana ni yang panai ni, kebesaran Allah, kehebatan Allah, ya, apa yang diciptakannya di bumi dan di langit ini dari bentuk apapun. Kalau nak nyengok ciptaan Allah tu, masya Allah, sikok tanaman baik, ada macam-macam namun. Aku nyengok burung baik, burung hijau tu banyak jenis burung hijau tu, warnanya hijau itu banyak. Ada hijau daun, ada hijau gede, ada burung yang kecil, hijau galau-galau. Tapi bentuknya beda-beda. Allah ciptakan. Tanaman, ya Allah, rumput itu, mau nak nyengoknya, ya kena tu galak ngeruankan, nyemprot rumput tu. Alangkah banyak jenis rumput Allah ciptakan, tak semacam. Beringin tu baik, kena awak ni hobi bonsai. Beringin tu baik, banyaknya jenis beringin itu, puluhan. Beringin laut, beringin ini, ada yang kecil, yang gede. Masya Allah, Allah ciptakan. Kita nyipta sikut dah cak. Yang dimaksud dengan Al-Hakim ialah orang yang teliti dalam pekerjaan, memperindah perbuatan dan pelaksanaannya, serta melaksanakan sesuatu pada tempatnya. Sering juga diartikan sebagai orang yang mempunyai hikmah, yang berarti mengetahui sesuatu yang paling utama dengan ilmu pengetahuannya. Dan kemudian yang paling utama pula ada juga orang yang mengatakan bahwa Al-Hakim itulah orang yang mendalami segala ilmu dengan teliti dan mendalam. Sedangkan hikmah ialah kesesuaian antara yang hak dengan ilmu dan akal, dan mengetahui segala yang ada dan diperbuat yang baik dan berbuat yang baik. Jadi antara ilmu hikmah ini luar biasa, ilmu bil hikmah. Kita ni kadang tak faham dengan keinginan Allah, ke depan tak faham, ke belakang taruhlah kita lewati.
ke depan kita dah faham. Tapi dengan kita belajar ilmu bil hikmah ini luar biasa. Ku contohkan baik. Ilmu bil hikmah itu ini. Contoh wong tertinggal mobil, wah ngerutuk tertinggal mobil umpama kan. Ketika dia nak berangkat anggap baik kelahat. Ditinggal mobil, wah memaki macam-macam. Merutuk ini. Tung ternyata mobil itu ada masalah di jalan. Ketika itulah Allah katakan ilmu bil hikmah. Nah, hikmahnya, tadi, untungnya aku dah pergi berbarangan dengan mobil itu. Kalau aku berbarangan, aku terkena juga. Macam itu kan? Nah, yang ilmunya tadi, yang kita marah-marah tadi, tak nyampai kan? Nah, ilmu bil hikmah namanya. Maka para ulama, para kiai itu, orang alim itu ngomong ilmu bil hikmah. Ada contoh umpama anak kita bergawe di sini, kecil ni anak gaji kau. Ternyata kecil diangkat jadi P3K. Gaji 1 juta. Luar biasa. Di Kementerian Agama itu kemarin itu, di Kementerian Agama di Murau Utara sampai 50-60 diangkat P3K. Dari yang sarjana sampai SMA. Awalnya SMA ragu kau tak dapat juga. Nah, cuman ponaanku dewek belum nyampai ke situ nyalah berhenti duluan. Nah, tak nyampai. Gaji 500, kadang begawe di kantor kuah, dak tiap pulau gajinya dinjuk kuah tu lah. Kadang 300, kadang itulah. Nah, dia tahan bertahun-tahun. Ternyata diangkat jadi P3K, sekarang gajinya 6-7 juta. Masya Allah. Karena di Kementerian Agama tu gajinya ada tukin pula. Nah, cuman kalau aku omongkan karena aku sebagai uang ngurus haji, nah sekarang daftarlah haji kamu. Kamu gaji 500 1 juta kamu tahan kan? Iya baca rumah, baca apa? Nah sekarang kamu lah 6-7 juta masih kurang juga. Nah deh aku udah baca ngomong. Tapi kita keinginan kalau banyak puluh gaji, banyak puluh keinginannya kan, tetap kurang terus. Iya. Itu. Jadi ilmunya tadi nyotahan tadi yang gaji 300, 500, 1 juta sebulan dia tahan. Nah tahan itu ilmu itu namanya. Hikmahnya dia belum tahu. Ketika sudah dapat yang dia capai tadi keinginan atau P3K atau PNS, maka itulah ilmu bil hikmah. Nah itu kajian ilmu bil hikmah itu. Kemudian adapun hikmah dalam perkataan atau yang biasa disebut al-hikmatul qauliyah merupakan rangkaian kata-kata yang memberikan tuntunan dan bimbingan atau nasihat yang baik yang sejalan dengan ketentuan. Pepatah atau bidal sering juga disebut sebagai kata-kata mutiara. Sifat Al-Quran yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Hakim berarti mengandung hikmah. Hal itu disebutkan dalam permulaan surah Luqman, Yasin dan lain-lain. Nah kan Yasin itu itu kan terjemahannya kan lain. Itu ada rahasia Allah di dalamnya. Kemudian mengikuti hawa nafsu adalah puncak segala kesesatan. Hati-hati. Mengikuti hawa nafsu adalah puncak segala kesesatan. Maka waktu perang Badar lah hebatnya itu. Sahabat Nabi ngomong, "Ya Rasulullah, masih ada gak peperangan yang lebih besar dari ini?" "Masih ada." Kata Rasulullah, "Peperangan melawan hawa nafsu." Lebih hebat lagi rupanya hawa nafsu, lebih tinggi lagi. Dan kegilaan. Nah itu ya, kesesatan dan kegilaan maksudnya tuh. Kalau kita mengingat nuruti hawa nafsu ini. Di dalam Al-Quran banyak sekali kita dapatkan celaan terhadap tingkah laku seperti itu. Misalnya di dalam surah At-Taha ayat 15 dan 16, sesungguhnya hari kiamat akan tiba, sengaja kata Allah aku sembunyikan untuk memperhitungkan balasan setiap pribadi sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukannya. Jadi hari kiamat pasti terjadi, segalanya rahasia Allah. Kalau kamu ngomong 10 tahun lagi hari kiamat dan pasti, lah bertobat terus gitu. Atau tidak salah, atau sebulan lagi deh umpamu kan. Atau kabarkan kiamat sebulan lagi kamu. Nah di masjid galau gitu. Tetapi Allah ngomong, kusembunyikan hari kiamat itu. Gunanya kaget siapa yang terjadi kan? Kamu tidak bertobat-tobat, tunggulah kaget. Nama itu kan. Sesuai dengan amal perbuatannya yang dilakukannya. Janganlah kepercayaanmu terhadap hari kiamat
terhalang oleh orang yang tidak beriman kepadaku, kata Allah, dan mengikuti hawa nafsunya, dengan demikian engkau menjadi binasa. Kadang-kadang kita ngomong, nah kiamat kecil, yo, seperti terjadi di beberapa daerah di Indonesia ini kan, ada gunung meletus, mati galau, umpama ada tsunami, ada bumi diretakkan, dipisahkan nian oleh Allah. Bumi bergeser, masuk galau kita dalam itu, ditutupnya. Allahu Akbar. Tak payah lagi ngubur kan. Iya, terjadi di beberapa tahun yang di Palu itu, disaksikan nian oleh ponakan dan dulur aku itu. Kena ada dulur yang tinggal di Palu. Bergeser nian bumi itu. Letak anyon yang sebelah situnya. Yang ini nunggu. Ketika masuk dalam tup, bergeser lagi, tup hilang. Nyok tak masuk situ. Sampai sekarang masih ngaheng-ngaheng otaknya. Bercakap, kenapa? Kita ingat kejadian itu. Di luar dugaan kan. Kalau boleh termajunya, masuk juga dalam itu. Allahu Akbar. Itu kekuasaan Allah namanya. Kemudian di dalam surah Al-Furqan, ara'aita minattakhaza ilaha huwahu apa'anat takunu alaihi wakila. Apakah menjadi perhatianmu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apakah engkau dapat menjadi penguasa terhadapnya? Wong ini kalau hawa nafsunya tinggi nian, apapun nak dembeknya galau pokoknya. Keinginannya kan, maunya, sampai dia melupakan apa yang di kiri dan kanan. Kadang menjadi dirinya itu lebih dari segala-galanya. Sama dengan Fir'aun terakhir dia ngaku Tuhan. Nah itu itu kena dengan hawa nafsunya Fir'aun itu kan. Kemudian di dalam surah Al-Qasas juga Allah katakan, jika mereka tidak menjawab tuntunan dan ajakanmu, ketahuilah bahwa mereka hanya mengikuti hawa nafsunya belaka. Kadang kita orang ajak orang untuk berbuat baik, tapi nya dah galak, biarlah ada apa-apa. Kita ajak lagi, mungkin dia marah dengan kita, ajak lagi. Terakhir kita doakan, ya Allah, ya Rabbi. Nah itu. Kalaupun dia tak galak, pacak ku ajak dulur aku ini, umpama dulur kan. Nah dia anaknya baik lagi, cucungnya baik, kembali kepada jalan yang benar. Nah itu cara mendoakan itu. Ibu, cara mendoakan saudara-saudara kita yang jauh dari ingkar dari Allah itu, jangan kita putuskan. Dia terserah kaulah. Nah mati-mati kaulah. Agamamu lah umpama kan. Tapi kalau kita nak ala dulur kita ini tak galak nian, kita jenguk kan ibadahnya kurang dan segala macam. Nah kita doakan baik. Ya Allah, mudah-mudahan kalau nya dak baca anaknya, kalau dak anak cucungnya dan keturunannya jadi baik dan berubah jadi baik. Itu jika aku kayak Bahari bin Panda almarhum ya, wali Allah Tanjung Atap. Jadi doanya saya itu mendoakan wong tu jangan tanggung-tanggung sampai keturunannya. Dan siapa yang lebih sesat dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa pimpinan Allah, sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi kalaulah sudah tinggi nian hawa nafsunya sampai kadang-kadang dia lah melupakan Allah dan Rasulnya, nah uji Allah, dem habis kau, kata petunjuk lagi dari aku. Nah itu terakhir kadang-kadang ada di ayat mengatakan, kalau kau tak mampu di sini, tak galak kau menyembah Allah, pindah kau ke dunia lain, ke bumi lain. Nah pindah ke mana gitu? Ke Malaysia masih bumi Allah. Pindah ke langit, cak wong Amerika tu sampai ada tanah di langit di angkasa sana, masih punya Allah juga. Kata pilihan. Nah itu ya. Kemudian dalam surah Al-Jasiyah 23, apakah menjadi perhatianmu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, sebagai Tuhannya. Kemudian Allah membiarkan orang tersebut sesat sesuai dengan ilmunya, serta Allah menutup pendengaran dan hatinya dan menjadikan dengan mata rabun. Jadi ada juga orang bukan boleh kena sesat tak berilmu. Kalau dia sesat tak berilmu lain. Nah ini sesat dia lah berilmu. Ilmunya lah tinggi, kajiannya lah tinggi. Sampai kadang apa yang diucapkannya itu nyesatkan. Apa yang diucapkannya membuat orang ribut. Data iloknya, tak jadi kok pegawai milu orang tu. Nyesat orang tu. Nah itu contohnya kan. Atau terlalu tinggi yang disampaikannya sehingga orang tak tergapai. Jadi rendah-rendah baik gajian kau kan. Kajian hari-hari baik, tak usah nak tinggian. Apa ketinggian juga tak termakan orang, tak terpanjat.
Nah, tinggi-tinggi ndak terpanjat, nyampak. Kata uji kat Jabar tu, lah terlalu kajian tu ketat nian baut tu, keketatan baut longgar. Los. Luar biasa je ke. Pada ni aneh. Benar ni aneh tu. Sedang-sedang baik. Macam itu kan. Kemudian serta Allah menutup pendengaran dan hatinya dan menjadikan pandangan matanya rabun. Siapakah yang mungkin dapat memberi petunjuk kepada setelah Allah menyesatkannya? Mun Allah sudah menyesatkannya, selesai. Dia kata lagi tempat kita minta pertolongan. Apakah kalian tidak ingat? Nah, tidak ingat. Nah, itu diingatkannya kan. Kaum-kaum yang terdahulu yang sudah sesat, Allah binasakan galau di dalam Al-Quran. Kemudian itu di dalam Quran. Masa lalu, masa kini juga. Kenapa terjadi macam ini di sesuai? Kenapa terjadinya pantai, tsunami dan sebagainya? Ternyata di pantai itu tempat wong dak keruan. Jelas itu kan? Aku ingat nian dulu tu ya, depan rumah kawan aku tu. Rumah kawan aku tu dah tahu-tahunya ada rombongan. Ya kebenaran kakak kawan aku tu jadi tentera. Jadi mato-mato jual bakso di depan rumah. Kena terjadi rupanya di Palembang tu, rumah itu ditunggu rombongan wong. Rombongan wong itu yang nak ngebumkan Padang. Ditangkap itu. Nak ke mana bawa bom ni? Padang je. Nah, bingung pula nak dibawa ke Padang sana. Ternyata ada diskotik Bapak Ibu. Diskotik itu tempat berkumpul anak-anak muda, wong barat dan segala macam. Nauzubillah min zalik, dosa dia nak dikita dia. Wong yang nak ngebom tadi kan ditangkap. Ternyata bomnya malaikat, keinginan Allah lebih dari itu. Ternyata kejadian di Padang itu yang paling bawah sekali kabarnya masuk dalam bumi, yang diskotik itu. Hotel. Iya, sejenis hotel dan diskotik itu. Paling bawah itu duluan hancur, diembat oleh malaikat. Siapa nak nuntutnya? Allahu Akbar. Nah ini. Maka perang Badar itu berapa? Ya masanya umat Islam waktu itu dikit dibandingkan kaum kafir. Tapi dijenguk oleh sahabat Nabi itu. Ketika dia lagi seru berperang itu, lagi main pedang, turun nian terjenguk nian rombongan malaikat bersorban hijau galuh. Turun tam, Masya Allah ya Rabbi. Habis rombongan itu naik lagi dia. Itu bantuan Allah luar biasa. Nah, kita tak sampai ke situ kadang-kadang tu. Yang lebih bahaya tu kita ni galak jadi mainan, tak kena ada. Apa iyo? Nah, itu galak jadi mainan gitu. Kadang kehebatan Allah tu kita main-mainkan macam tu. Kita olok-olokkan. Ya nian apa? Nih. Nak mati nian jago. Galak pula mak itu. Ada dulu apanya kesal dengan Allah, nembak pucuk naung. Nembak pakai kecepek ke pucuk zaman dulu tahun 50-an. Aku dan dia nyebut dusunnya pokoknya itu. Tahu melawan zaman dulu banyak kecepek. Ujung nembak ke apa pucuk? Nembak pantatnya Allah. Pantatnya Allah ditembaknya pucuk. Uang itu. Dak lama itu nauzubillah min zalik, uang ini korengan di pantatnya, borok hancur-hancuran mati dalam keadaan itulah. Habis selesai urusan. Jangan siap nak nyembuhnya lagi dah. Obat apa beda saya nyembuh. Nak mana caranya? Mon korengan di tangan, potong tangan. Zaman dia ada istilah diabetes tu. Nah, mon pantat, mau motong mana? Daerah sini, motong badan mati. Ya Allah ya Rabbi. Aduh bayi wong. Masuk akal pula. Nembak lucu. Ya Allah. Kemudian kecenderungan hawa nafsu kepada sesuatu yang disukai, disenangi dan diridhoi Allah, itulah yang akan dilayani dan diladeni Allah. Mengikuti hawa nafsu pribadi sendiri tanpa pimpinan sara sangat tercela menurut ayat Al-Quran di atas. Akhirnya kamu nanya, macam mana kau Ustaz hawa nafsu tu maksudnya tu? Apa orang tu punya mobil sikok, nak beli mobil sikok lagi? Punya ada duit, beli tehal. Anaknya 5 nak pengen bawa mobil galau, beli dah tehal. Ya, yang penting itu maksud hawa nafsu tu yang mana deh? Yang meninggalkan Allah maksudnya tu. Mohon keinginan harta yang kita punya untuk jalan menuju keridhaan Allah, apa deh? Hari hujan nak mana solat Jumat?
masuk mobil. Nah, itu kan namanya kan ada harta yang untuk jalan ke keridhaan Allah. Nah, yang payah itu, ngapa dah semayang? Hujan deras. Kok mobil uji bini? Dia mai kotor lagi. Nah. Tuh yang tak masuk tuh. Nah, membaca apa-apa kan sempat ngajak tetangga. Ayo kita semayang, ayo. Main Jumat. Ademo tak apa-apa, hujan kok. Kalau hujan tak apa-apa. Lah iyo, zaman dulu. Memang zaman dulu di tanah suci Mekah itu mau hujan deras kalau macam perjalanan 5 kilo berjalan kaki. Wajar baik dia jadi halangan. Nah, sekarang nyacak kita subuh ini lah tahu lah mepet waktu, masih nak berjalan kaki umpama. Motor ada. Masih nak jalan kaki dah nyampai. Bermotor lagi mun baru muka pagar wong lah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, terlambat. Bermotor urung gitu pergi. Apa lagi nak berjalan? Wong ledem mun 4 rakaat tadi juga lama 2 rakaat selesai urusannya. Tak usah lah wong, aku tak usah ngomong wong. Tanya dengan agung, aku di Majlis Sarif tu. Nah, ladem. Kak ladem gung ya. Dem Pak Ustaz, tak dengar imamnya. Oh memang pakai ini, pakai mic dalam, cocok je aku. Tubuh lah kelewatan. Akhirnya dem semayang dewean. Nah inilah contoh Tak usah wong, tubuh dewek lah nyala ni. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan hal-hal yang disenangi dan disukai atau dicintai Allah. Dalam hadis ditemukan hal-hal yang berhubungan dengan cinta Allah. Innallaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yudkinahu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan, melaksanakannya dengan teliti dan rapi. Jadi apa yang nak kita gawe, kita hati-hati. Dalam ilmu kiai itu warak, hati-hati. Apa yang nak kita sampaikan, baik ilmu, mundak masyarakat tak nyampai, tak usah dijelaskan. Itulah galak ribut. Kadang ilmu kita tinggi, tapi untuk orang tak baca, tak bertemu. Itu. Dalam perkara apa baik? Urusan solat baik. Aku jujur baik, macam seperti ngaji umpamu, solat sunat sebelum maghrib. Lah tahu bahwa itu ini tak pula dituntut nian. Kenapa kita nak laju jadi kewajiban? Itu kan masalah namanya. Aku agak keras yang urusan saya itu. Yang bakal masyarakat bakal ribut, tak usah. Nah, kalau nak ngerjokan, tapi jangan merasa kaki dia terlambat orang semayang nak marah, jangan. Laksanakanlah kau. Itu kan. Kadang-kadang tu ya Allah ya Rabbi, ya itu. Kalau memang ada tak? Ada, tapi dikit. Umpama berkumpul para ulama 10, 8 yang nyuruh, 2 yang nyuruh, 8 yang tak nyuruh. Nak melok mana gitu? Melok banyak, melok dikit. Nah itu nak. Kalau melok banyak itu. Tapi ada ngomong juga, untuk apa melok banyak kalau banyak nyesatkan? Tak juga. Biasanya kalau banyak orang melok tu, tak akan nyesatkan. Kena dia sepakatnya banyak. Ini perlu ilmu sebenarnya, perlu kajian, perlu ilmu, kajian, tak usah nak didebatkan, dirasakan dewek, dan kemudian itu. Pokok ilmu kalau kita sampaikan membuat orang ribut, ilmu tu tak nampai namanya. Tak diridhoi Allah namanya, cuma itu bahasanya. Kemudian innallaha yuhibbus sabal lazi yukini sababahu fi ta'atihillah. Allah Subhanahu wa taala menyukai pemuda yang menghabiskan masa mudanya dalam taat berbakti kepada Allah. Ada wong tua, ada wong muda. Wong muda lebih taat dari wong tua. Suka nian Allah. Kena masa mudanya masih nak beladas, tak dipeloknya dia taat pada Allah. Senang nian Allah. Kalau wong tua itulah saatnya nian, dah maghrib. Dia nak taat kepada Allah, itulah sudah saatnya nian. Tapi mun taat galo lebih bagus. Jadi maksudnya kalau wong muda lebih taat daripada wong tua, Allah sayang yang senang nian dengan pemuda itu, karena dia di masa mudanya seharusnya beladas, dia tinggalkan keladasannya untuk tetap taat kepada Allah. Itu bandingannya. Kalau wong tua lebih dia Allah cinta juga. Kenalah saatnya nian. Mula tua masihnya beladas, ya Allah kau ni dak dem-dem. Lah asar maghrib masih juga.
nak beladas. Umpama apa dia naik panggung, tak terpegang-pegang, umpama kan nak joget terus. Oh ya, umpama baik itu kan. Itu namanya tu kan nye tua tapi nye tak berubah-ubah. Seharusnya lebih tua lebih dia berubah. Ya mudah-mudahan. Kemudian innallaha ghafurun yuhibbul afwan. Sesungguhnya Allah sangat pemaaf, menyukai kemaafan. Tapi segalanya tu Allah Maha Pemaaf. Maka kalau ada manusia tak bisa memaafkan orang lain, Allah mau marah. Puji Allah, aku lagi baca maafkan orang, kau beda baca maafkan. Nah itu. Kemudian sesungguhnya Allah menyukai kesantunan, bantuan dan pertolongan kepada orang kesusahan, orang yang ditimpa malapetaka. Nah, Allah senangnya menyukai orang yang sering nyantuni orang lain, orang yang sudah minta bantuan, pertolongan kepada orang yang kesusahan. Kita lah nyalani ya. Yo, pokoknya apa orang minta nju kalau ada. Jangan dirutui di jalan-jalan. Berkali-kali aku ngomong, orang nak minta nju. Aku senangnya sekarang orang jual tisu, beli. Ada orang beli tisu di pasar 8.000. Di sini 10, jadilah untunginya 2.000. Kita ke pasar juga, kaki nak pergi repot nian, butuh biaya pula, macam-macam pokoknya. Untungnya bukan 10 yang kita keluarkan 15.000. Itulah galak. Kadang-kadang tu beli, nah senang kita nyengoknya. Masya Allah, dia untung 2.000. Dikali berjual umpama minta 100 ikut hasilnya berapa untuk menghidupkan keluarganya. Masya Allah. Pokoknya kita ni apa baik ada kajian sosialnya itu nah. Menaku tu dah. Kadang-kadang kita bawa pisang di motor, nak ngeluk duit di kantong selamugo, nyuk pisang, galak pula dia pisang tu, senang dia. Iyo, nyuk nah dem 2 ekor. Sama baik. Ni kadang-kadang rutuknya panjang sampai ke rumah njuk idap. Wong minta-minta tu, awak gagah. Begawi. Uji laki ngapo hal? Itu wong di jalan tu. Kau njuk dak? Tidak, dak njuk lah. Dilah mendak njuk rutuk panjang tu. Mun ngenjuk lemak juga. Ngenjuk sambil marah masih lemak juga. Kemudian sesungguhnya Allah sesungguhnya Allah menyukai kehalusan dan kelemahan lembutan dalam ucapan, perbuatan, penerimaan dan penolakan dalam segala urusan. Jadi Allah suka juga dengan wong yang halus, ngomongnya dan lemah lembut dalam ucapannya, perbuatannya. Kemudian nerimo dan penolakan. Maksudnya penolakan, nerimo dan segala urusan. Orang nak minjam duit dengan kita umpama 500, dem jadilah aku dah kata duit kau nak 50, ambil lah. Dem. Itu namanya tu. Mula ke rumah paling tak untuk ongkosnya balik jadilah. Umpama kita dah galak ngenjuknya, bahkan dah galak malik apa mana, apa dah kita dah kata nian kan? Nah itu. Kemudian sesungguhnya Allah menyukai hamba-hamba yang takwa, yang tahu harga diri, lagi tidak suka menonjolkan diri. Masa awak ulangi lagi tadi, ada orang ketika orang minjam duit, namanya marah-marah orang itu. Kamu jenguk aku ni kayo, bukan aku ni. Aku dulu dah tolong orang. Waktu aku susah, dia kata menolong aku. Lah panjang ceritanya. Laju kena marah nganggur yang nak minjam duit. Ada pula yang macam itu. Nah kita ni jangan, kalau baca orang nak minjam, kita dah kata, punya nak minjam 500, nyuk 50. Nyuk 5.000 umpama kan. Jangan sampai dia tu laju nak memanah kecil hati nian. Lagi takutnya tu bukan main-main, butuh nian. Nah kalau orang lah butuh nian, urusannya ke Allah. Ketika dia melapor dengan Allah, kena kita. Macam ya Allah, aku jenguk dia tu ada duit, tapi caknya tak galak minjam aku. Mungkin mak mano, nah aku serahkan. Nah, dia panjang ceritanya menyerah pada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang takwa, yang tahu harga diri, lagi tidak suka menonjolkan diri. Macam mana bahasa menonjolkan diri, sombong? Sebenarnya di kita tu lah. Iya. Kajiannya panjang. Ini kan galak ribut sekarang ini kan soal uang pakai kain. Kainnya telandung nutup mata kaki. Allah tidak memandang di padang mahsyar. Yang mana? Karena ada cerita dulu wong sombong. Raja-raja dulu tu lain. Raja-raja dulu tu pakaiannya siapa pengantin. Kamu juga tak betina yang cewek yang pengantin tu. Oh panjang nian diangkat wong. Oh 5-6 ngangkat selayar tu. Itu yang dimaksud sombong, yang dimaksud tu.
Tapi kalau pengantin tak sombong, memang gayanya nian. Rajo-rajo wong itu. Menuang bakain kelandung dikit, tak sengaja tutup mata kaki langsung di sudut. Tak sah semayangnya. Kena ngapo nutup mata kaki. Bukan ditutup, tertutup. Apa tak sengaja. Ujung-ujungnya takut tertutup, ditinggi ke. Sampai nak ke jengukan lutut. Pernah tak kamu jenguk? Lada ilu pula gawe tu. Apan dia sujud kedangau. Kena alasan tak galak nutup mata kaki. Nah, lah kajian tinggi pula. Sedang-sedang baik. Allahu Akbar. Nah ini. Kemudian sesungguhnya Allah menyukai orang yang mudah dalam penjualan, pembelian dan pembayaran. Nah, Allah suka juga nyenguk wong yang mudah dalam penjualan, pembelian dan pembayaran. Maksudnya jual beli itu nak saling turut kenal. Apa ndak nurut kendak orang nurut kendak kita. Jadi beli itu. Nah, ibu-ibu juga pergi ke pasar, jangan lama-lama nawar. No, merayu-rayu tukang jualan. Nah, beli. Bila perlu sekali itu mendang duit ada tu. Nah, berapa harga sayur kau? 5.000, 6.000 nyu. Nah, itu ladas namanya tu. Allah senangnya yang saya itu. Sekali-sekali kita ni nganyang, bukan nganyang murah, nganyang lebih. Nganyang lebih. Berapa harga ini? 5.000. Boleh tak awak nawar 6.000? Ay, bukan nawar pak itu. Boleh je nyo. Yo. Ini kadang-kadang buat susah begitu kan, kadang-kadang no, yang nyual yo, yang beli yo. Kadang yang menjual juga apa kita nganyang langsung marah dia. Ku buang ke banyu be, ke sungai be daripada ku jual dengan harga macam itu. Cacam. Nah, itu ada masuk. Makanya ada talabul ilmu wala bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Rupanya wong-wong yang Cina ini berdagang, dan ndak dia. Dan ndak rugi banyak. Dia dak galak sampai terbuang baik. Apa dia orang sudah ini jualnya? Iya, untung dikit jadilah. Mun kita dak sampai kadang-kadang terbuang ke sungai dan sebagainya, busuk dan sebagainya. Dak galak nak jual mak itulah. Nah, itulah kadang ndak maju tu. Kemudian sesungguhnya Allah menyukai hambanya yang mukmin, yang fakir, tapi sopan terhadap tanggungan istri dan anak-anaknya. Allah sukanya dengan wong wong mukmin walaupun dia fakir, tapi dia sopan terhadap tanggungan istri dan anak-anaknya. Mungkin kita bertemu dengan wong nyari rezeki, jualim, nyari rezeki susah nian. Yo, kadang-kadang mikul apa segala macam. Nah, wong-wong inilah yang perlu kadang-kadang kita tu bantui. Mun dia jualan, beli ke galo. Alangkah banyak beli kue ni gitu. Umpamanya jual kue, kita beli galo dah. Beli banyak umpama, dak galo-galo banyak. Ujung rumah alangkah banyaknya beli ni, dak makan gitu ni, cuma beli dua baik. Yuk wo. Rasa kita kau nak ngelaku barangnya. Itu maksudnya tu. Nak ngabis jualannya. Allah senangnya yang saya itu. Kemudian waraditu lakum mul islamu dina, dan aku telah ridho bagi kalian, kata Allah, Islam sebagai untuk agama kalian. Ya kan? Kemudian sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka melakukan bai'ah. Bai'ah itu mengikat janjian kehidup semati di bawah pohon kayu itu. Maksudnya itu Allah senang juga ketika orang berjanji sehidup semati. Cak laki dengan bini dengan laki, ya. Cuma kadang-kadang sehidup semati, apa masa hidup baik mati deh, itu tidak saling. Belum kata pula wong bininya mati, lakinya masuk pula dalam kuburan. Sebaliknya, ya suaminya mati, istrinya masuk dalam kuburan. Kalau punya galak, tidak dibolehkan wong juga, itu. Maka agama Hindu itu juga kadang-kadang, tapi sekarang lah hilang itu. Di masa Soekarno itu tidak boleh oleh Soekarno. Pegawai umum itu. Itu kepercayaan dia tuh kalau seandainya suaminya mati ketika wong itu dibakar, nah istrinya naik pucuk adanya tempat terjun itu juga tahu tanda setionya. Tapi di zaman Soekarno jadi presiden itu sudah tidak dibolehkannya. Mugola itu kepercayaan kamu, agama kamu tidak boleh. Sampai tidak dibolehnya. Mengkau galak jangan tinggal di Indonesia. Ya ngeri nyengoknya. Ala keseramnya. Ada yang tempat tinggi kan, dibakar, bawa kan, istrinya mati,
lakinya naik pucuk itu. Ketika api lagi melomong, jauh. Tandu setio. Tak jadi mentu bahaya. Ngeri kan? Ya yang sedih itu anaknya kalau kita pikir kan. Mati si kok masih ada lagi. Mati galau, habis. Auzubillah min zalik. Kemudian sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka melakukan bai'ah tadi, mengikat janji sehidup semati di bawah pohon kayu itu. Kemudian jika kalian kafir dan ingkar, sesungguhnya Allah Maha Kaya daripada kalian dan Dia tidak ridho lah bagi hamba-hambanya kekufuran itu, dan jika kalian bersyukur niscaya Allah meridhokannya bagi kalian. Artinya Allah tak ridho nian kita kufur tu. Tak ridho nian. Nah, kita bersyukur tu lah pokoknya. Kalau uji Ustaz Baron tu kita terus berterima kasih. Kita ni berdoa terus, minta terus, tak pernah terima kasih. Maksudnya tu benar juga. Sesekali kita ngomong, ya Allah bersyukur ya Allah. Aku alhamdulillah kemarin tu dapat beli ini, walaupun dikit kan. Kita ni minta terus. Tapi tak pernah sok ingat yang lah sudah dapat. Kuda kadang-kadang tu. Ya Allah, aku kemarin tu berdoa nak dapat sen 500, tapi dapat 200 jadilah. Pacak beli sesuatu, pacak bayar hutang umpama kan. Memang belum cukup ya Allah. Ngomong pula gitu. Yang kita bayar belum pacak sempat, masih orang nagih. Yang nak kita keinginan juga belum dapat. Nah, itu maksudnya tu. Ya Allah ya Rabbi. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Lah sepanjang Pak cerita tentang ini ya. Nah, juga. Jadi Kak. Jadi jelas. Yuk. Sampai istilah berjemaah itu. Kau beli tadi. Oh iya. Jadi aku jelas kau. Tapi wong nak nurut orang seserah, nurut aku ya. Nurut aku tapi untuk maghrib tidak ada qobliyah. Itu baik. Nah, kalau sampai ada saling tunggu, saling apa. Sesudah untuk maghrib ya. Kalau yang lain tak ada aturan galau, sudah asar, tak ada kata juga. Tapi aku ditanya dari Palembang, mamangku dewek, li. Aku lupa. Sudah salat asar, aku semayang 2 rakaat, ditegur wong aku. Kena gengsi, lagi dia ngomong lain. Allahu Akbar. Dem Allah Maha tahu je aku. Yo, salat apa kawan tu ujinya? Bayar ujinya. Bayar utang ujinya. Wong tu terdiam ujinya. Benar tak yang kau ngomong ke kau tu? Pada juga mang je aku ngilang ke ribut je aku kan. Jadi wong tu dia dah kata komen lagi. Padahal aku lupa ujinya. Aku solat ba'da asar, solat sunat ujinya. Tapi ketika ditanya wong, cerdas pula penjawab. Bayar utang, solat lama. Diam wong tu. Nah, tu pula. Nah, kalau kita solat maghrib, solat apa kau ni? Sebelum maghrib ada solat. Solat sunat mutlak. Tak jauh lagi wong. Itu. Pokoknya aku nak tetap solat. Kerana kepercayaan aku ada seorang ulama mengatakan boleh solat qobliyah sebelum maghrib. Solatlah dewek di rumah, jangan buat rezeki seru. Atau solatlah di sini, mau ditinggal wong solat jangan marah. Maksudnya itu. Jangan laju cepat yang komat. Nih. Kenapa? Awak nak solat qobliyah dulu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, itulah galak jadi masalah tu. Sama kita nak terlambat, sama nak ini. Cuman kalau untuk subuh memang aku mengharap kenian dilambat sedikit. Kena di antara qomat dan azan itu berdoanya diijabah oleh Allah. Jadi agak dilamu dikit. Kadang kita kau emosian, imam lu katek lah qomat. Allah Akbar uji yang tukang qomat. Imam mano, dah kaget dulu, yang penting qomat dulu lah. Namun padek itu sebenarnya imam lelado, imam lah ke depan baru qomat tu lebih padek lagi. Tapi itulah lebih kurang. Santai-santai dikit. Kalau untuk subuh, yang lain apalagi maghrib sudah azan langsung qomat, selesai urusannya. Maka sesudah maghrib barulah itulah yang sok Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Manggil wo. Azgili zalimin bi zalimin wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
sebelum maghrib, sebelum azan. Azan, sudah azan langsung qomat, langsung sholat. Ada yang sholat, tak tahunya mungkin ngerjakan qobliyah atau sunat mutlak, lajulah, kami laju, tak apa-apa, tertinggal, tak jadi masalah. Itu maksud awak. Nah kalau yang lain nak ngomong ado, lajulah, awak ngomong baik. Cuman ado pendapat itu, tapi berkumpul awak umpamakan 10 ulama, 8 yang tak setuju, 2 yang setuju. Nak meluk mana? Jadi ada keputusan. Nah itu ya. Lagi kalau kamu terjenguk awak, nah sebelum maghrib sholat, apa kan sholat? Mungkin sholat tahiyatul masjid. Ya itu kan. Nah tapi orang azan, ya lajulah kamu semayang. Jadi jangan ribut. Kita ni ketika kita mengucapkan sesuatu, jadi pegangan wong. Apalagi kita ulama, jadi perdebatan, jadi ini. Ya ini awak bukan ngomongkan awak tak sepaham ya. Tapi memang itulah ceritanya. Pokoknya jangan sampai yang kita telah kerjakan ini kacau balau bahasanya itu nah. Ya, umpama lagi awak tambah lagi. Ada pendapat betino boleh solat Jumat. Nah, galoman masjid kecil betino nak solat Jumat pula. Lanang lagi melimpar, betino nak diwajibkan. Akhirnya betino datang, betino kok apanya peginya nak berdandan. Tak baca nak nolak itu. Lah sudah tabiatnya. Nah, laju kita dak mak mana nak melepi raban ko. Nah, ini contoh baik. Itu membuat kisru juga. Jadi kalau ada dia tak kata betino tu boleh mendengarkan uang bohong tebak. Makanya mik nak dikuatkan zaman sekarang. Dulu Rasulullah ngapa Siti Aisyah sampai masuk masjid? Karena ya lebih kurang itulah mik lumado. Walaupun rumah Rasulullah dengan Siti Aisyah sebelahan dengan Masjid Nabawi. Itu pun Siti Aisyah pernah dia di dalam masjid dia pakai kelambu. Ini uji Habib Umar ini. Nah, berkelambu ketika itu dijenguk Rasulullah, ada kelambu sijak lagi. Rasulullah nanya, siapa kelambu sijak lagi itu? Rupanya ada isteri Rasulullah minta izin dengan Siti Aisyah. Ya Aisyah, boleh tak aku meluk pulau cak kau tu? Lajulah uji Siti Aisyah. Meluklah. Rupanya Siti Aisyah dibolehkan Rasulullah ibu, kena rumahnya sebelahan dengan masjid. Nah isteri Rasulullah yang siko itu, yang meluk juga berkelambu tu, rumahnya jauh. Ditegur oleh Rasulullah. Lain kali kau dah usah di rumah baik. Kena rumah kau tu jauh dari sini. Siti Aisyah dibolehkan aku kena rumahnya sebelahan. Kau jauh di perjalanan ada apa-apa. No, itu rupanya. Masya Allah ya. Itulah kalau lebih kurang kayak. Yo. Awak di mana baik awak nak ngomong kok? Bukan di jemaah kita baik. Ketika pendapat ini yang agak menyimpang, awak langsung ini. Menurut aku. Mau kamu nak nurut aku cak ini. Pak Ustaz aku dah galak nurut kamu. Tak apa-apa. Ya, udah. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat aku sampaikan, lebih dan kurang. Kalaupun salah pasti datang dari aku, kalaupun benar pasti datang dari Allah. Aku punya ilmu yang dikit, yang fakir ini terus berdoa kepada Allah, terus belajar ya, nganing, aku ni nganing. Sampai sekarang aku masih nganing ceramah wong. Iyo, terus baik di YouTube, apalagi sekarang sudah ini banyak di YouTube dan sebagainya. Ya terus nganing. Apalagi sekarang kita bertanya dengan Google dan sebagainya. Tapi jangan salah tanya, Google juga ada menjawab salah juga. Nah itu ya. Nah, mungkin itu yang dapat aku sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kita bacakan Fatihah, kita berdoa, kita mohon doa, kita kirimkan Fatihah buat yang lagi sakit ini ya. Ini putri ya. Putri dari Ayunda Kurnia yaitu Muti'ah Al-Garnisa binti Haji Komarudin Arya. Dia sekarang lagi di Rumah Sakit Islam Jogja. Kita doakan, kita fatihahkan. Mudah-mudahan dengan fatihah dan doa itu dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Haji Senusi bin Toya di Rumah Sakit Siti Aisyah. Kemudian ada Haji Habibah binti Haji Mansur di Rumah Sakit Arbunda. Kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan dengan kehebatan Al-Fatihah
maka Allah sembuhkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Puji Ustaz Naiman, Yunda Kurnia. Kalau ada waktu yuk baca nemu video yang dekat ini rumah saudara Bunda atau di Jogja juga tidak apa-apa. Baca Fatihah 1 kali, baca Quluhu 3 kali, dan berdoalah kepada Allah. Siapkan air, ngomong, ya Allah Tuhanku, dengan kehebatan ayatmu ini, maka sipulan-sipulan ini disembuhkan penyakitnya. Tiupkan, langsung dinjuk minum kepadanya. Nah, mula kamu dapat ilmu tu galo, banyak yang datang ke rumah kamu. Nah, jadi paranormal pula. Tidak apa-apa ya. Coba awak kan, ada penemuan pecah muat air labu. Banyaknya yang datang ke rumah. Allahu Akbar. Yang datang ialah urusan air labu, yang datang ngantar buah labu. Sehingga banyak di rumah. Awak buat terus. Nah, kamu nak minum kuma, yo, awak dah sempat nak mau siko. Allahu Akbar. Ya, ini luar biasa namanya tu kan. Maka dapat pahala pula. Haji Darlan dapat pahala almarhum. Masya-Allah, ilmu jatnya. Allahu Akbar ya. Menyedak bercerita dengan awaknya, aku baru mati di Singapura, Kuala Lumpur, tak sempat dapat ilmunya. Nah, itu hebatnya. Yo, kita Fatihah 1 kali lagi bela untuk kita galau-galau supaya sehat. Kita Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa nazalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Haji Muhammad Ali Lawas, Magister Hukum Islam, yang telah menyampaikan kajian-kajian Islam mengenai hadis-hadis qudsi. Mudah-mudahan apa yang telah diuraikan tadi mungkin akan menjadi renungan kita untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah kajian ilmu Islam dalam kegiatan di Majelis Ilmu di Madinah Darul Ilmi. Marilah acara kegiatan ini kita bersama-sama dengan Lapas Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.